Pak Darta ini pernah dikabarkan bahkan dari desanya itu sudah memvonis bahwa Pak Danta itu sudah meninggal dunia ya. Tuh pada waktu kejadian itu ya pasti Bapak ini divonis meninggal dunia ya. Si AA ada di sana. Berarti mayat yang dulu disangka Bapak itu, nah sekarang dikuburkan di mana Bapak? Di samping rumah. Nah gitu, jadi mayat yang dikuburkan di belakang rumah Pak Danta ini adalah mayat orang lain. Ya, dan nyampe sekarang tidak ada yang nyari mayat tersebut. Mungkin memang tidak percaya ya, tidak percaya sampai bilang itu lihat kakinya itu ngambang atau enggak gitu, itu melayang atau tidak. Seperti itu ya, mungkin memang si ibu juga antara percaya dan tidak percaya ya Bu ya. Nah mungkin ibu berpikirannya pada waktu itu, lah masa sih gitu kan suami saya udah dikuburkan, kenapa bisa hidup lagi? Kepikiran sampai ke situ enggak? Kisah dari Pak Danta ini memang sangat luar biasa, kisah nyata ya. Jadi bukan rekayasa atau apa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Pak Danta itu divonis meninggal oleh pihak rumah sakit, bahkan istrinya loh yang tega ya. Mungkin bukan tega ya teman-teman ya, karena memang si muka dari mayat itu sudah hancur, jadi tidak dikenal lagi ya. Dan Pak Danta itu tidak ada tanda khusus, biasanya kayak tato atau tompel gitu, tidak ada seperti itu. Jadi nyampe sekarang mayat yang dikira Pak Danta itu dikuburkan di belakang rumahnya. Dan ketika 7 hari setelah dikuburkan, banyak cerita mistis seperti apa yang diceritakan oleh Pak Danta ya teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah rumah dari Pak Dantanya ya teman-teman ya. Dan maaf juga ya rada gandeng karena memang di rumahnya Pak Danta ini lagi ada hajatan juga gitu ya. Oke. Ada nggak ya? Assalamualaikum Bapak. Bapak punten. Waalaikumsalam. Oh ya, punten ayah. Ya. Ganggu malam-malam. Iya. Silakan Bapak. Iya. Ya Bapak punten Pak ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Kayak ditutup aja pintunya ya Pak ya. Iya. Aduh. Aduh maaf. Maaf diganggu nih Pak ya. Kamu dari mana ini? Ya, biasa dari Majalengka Pak. Gini Pak ya, saya tuh kan tertarik dengan cerita Bapak gitu, karena kan banyak yang menceritakan bahwa si Bapak itu punya cerita yang memang bisa dibilang unik ya, seperti itu ya Bapak ya. Terus si A juga mungkin nanti bisa jelasin juga ya, karena si A juga pernah jadi saksi mata juga mungkin ya. Gitu. Nah mungkin saya akan bertanya dulu ke Bapak ya Bapak ya. Langsung aja ke ininya ya Pak ya. Jadi itu ceritanya gimana, katanya itu Bapak Danta ya namanya ya. Danta Sudarta ya. Ya teman-teman, namanya itu Bapak Danta ya, Bapak Danta Sugarta. Sudarta gitu. Jadi Pak Darta ini pernah dikabarkan bahkan dari desanya itu sudah memvonis bahwa Pak Danta itu sudah meninggal dunia ya. Di tahun 1990 Pak Danta dikabarkan meninggal pas kejadian di Jakarta pada waktu itu ya Bapak ya. Nah itu bisa diceritakan nggak, kok bisa dibilang meninggal gitu? Iya, dulu merantau ke Jakarta ya. Sampai sekarang juga masih merantau. Ceritanya dulu kan satu setel pakaian hilang, ada surat keterangannya.
pas sehari 2 hari 3 hari Ya. saya pulang lah. Pas pulang ke sini ke kampung, Ya. jadi ke kampung Panjalahan ini, Ya. pas datang ke rumah, wah penuh rumah. Maksud penuh rumah tuh pas pulang ke sini Iya, rumah pas- bapak pas- ini pas udah pulang. penuh gitu maksudnya bapak Orang juga banyak. sama Ya. orang. Ya, pas di sini di kampung rumah, lah kok banyak tamu? Iya. Ada apa ya? Mm-mm. Assalamualaikum Rame-rame lah kata gitu. saya. Iya. Waalaikumsalam. Nah istri ngerangkul, ini ada apa? Kaget, mungkin kaget ya. Kaget dia, Mm-mm. saya aja kaget. Soalnya Mm-mm. kok ini ada acara apa? Kata saya. Mm-mm. Saya kan spontan, takut ada anak sakit atau gimana. Anak saya mana? Itu lagi digendong sama neneknya. Mm-mm. Nah, terus pas saya tanya lagi, ini ada apa yang sebenarnya? Ini lagi tahlil. Emang siapa yang meninggal? Bapak udah divonis meninggal dunia. Itu kata Kemarin, siapa? Kata si ibu. kata si ibu. Mm-mm. Pas 3 hari yang lalu ambil mayat dari Sipto. Mm-mm. Sakit. Saya kaget. Mayat siapa? Pada Anda. Kan saya ini hidup. Kata saya. Gitu. Gitu. Nah, enggak, ini kan belum tahu nih cerita awalnya. Kenapa kok si mayat itu bisa disangka Iya. mayat Padanta gitu? Bisa diceritakan nggak pertama kalinya gitu? Nah itu pas yang Bapak kan di Ya. jualan. iya, jualan di Jakarta, pas yang ambil pakaian saya itu tahu dia kecelakaan, tahu ikut demo, tahu ikut di mana saya nggak tahu kan. Yang penting itu KTP saya ada di saku mayat di Cipto. Oh enggak, itu memang sebelumnya memang baju itu minjem sebelumnya ke bapak itu. Hilang itu. Oh, maksudnya diambil sama teman bapak gitu. Ya Apa gimana bapak? itu judulnya mah itu baju hilang. Baju hilang. Iya. Nah, terus di baju itu ada KTP bapaknya. Ada KTP. Oh gitu. Pas kalau udah namanya dia kan nggak tahu ya yang bawa KTP itu ya. Ya. Apa dia ikut demo, apa dia ikut ngajarah rumah orang, Mm-mm. apa tahu-tahu dia di situ ada mayat, ada KTP saya. Ya. Nah, pas dari rumah sakit, pihak rumah sakit telepon ke alamat ini KTP. Alamat di di sininya kampung. gitu. Nah, ke kepolisian. Pas dari pihak kepolisian konsul sama keluarga, Mm-mm. singkat cerita jemput mayat ke sana. Ke Jakarta. Ya, pas dijelasin sama keluarga, wah ini mayatnya udah nggak jelas katanya, ininya udah hancur, perutnya budal badel katanya, ususnya keluar katanya. Mukanya udah hancur, Iya. terus si ususnya juga pada keluar. Ya, Jadi otomatis si mukanya itu udah nggak bisa nggak bisa dijelasin. lagi. Saudara apa bukannya, berhubung di situ ada KTP, ya udah simpul bahwa KTP yang di itu mayat, salah mayat ke sini. Oh gitu. Jadi bawa KTP kita. mayat. Jadi gini teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi begini nih teman. Oke, saya meluruskan saja ya teman-teman ya. Jadi Padanta itu dibilang meninggal ya, atau divonis meninggal oleh warga sini ya, mungkin dari warga Jakarta juga. Karena kenapa ya? Jadi baju Padanta itu dipinjam sama temennya. Nah, dipinjam sama temennya. Nah, nggak tahu itu si temennya itu, karena pada waktu itu lagi pada demo ya Pak ya, di tahun 98an teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin pas waktu itu si temennya Padanta itu tiba-tiba meninggal atau gimana ya, saya juga nggak ngerti, hanya Padanta yang tahu ya terjadinya gimana. Nah, jadi mukanya teman Padanta itu sudah rusak ya, jadi tidak bisa dikenali. Nah, begitu mayatnya itu dibawa ke rumah sakit,
ada KTP lah, KTP punya Pak Danta di situ. Makanya dari pihak rumah sakit langsung nelpon ke warga sini, ke pihak desa sini ya. Nah, dari desa sini mungkin percaya bahwa itu memang mayatnya Pak Danta. Seperti itu teman-teman ya. Wah, jadi kayak gitu ya Pak ya? Iya. Kayak gitu. Oke, nah itu kan kejadiannya di tahun 1990 Pak ya? 98. 98. Bapak tuh jualan apa sebenarnya di Jakarta? Di Jakarta dulu jualan somai dulu. Oh, jualan somai. Iya. Jadi satu kosan lah gitu sama teman Bapak itu. Iya, bukan satu kosan sih. Jadi itu kalau dicek teman semua sih ada. Cuman itu mah baju hilang ada. Baju hilang ada yang gitu. ngambil, ya. Ada yang ngambil. Jadi di baju itu ada KTP, Ada KTP. Bapak. Iya. Nah, kalau si AA-nya sendiri ya, si AA-nya sendiri itu pada waktu kejadian itu ya, pasti Bapak ini divonis meninggal dunia ya. Si AA ada di sana. Saya lagi di sini, Di sini, lagi di kampung lagi sama kecil. ibu. Oh, lagi di kampung. Iya, sama ibu. Kan bapak mah berangkat ini apa ngerantau lah gitu. Ngerantau. istilahnya. Jadi Saya pos mah masih kecil, nggak Oh, masih nggak kecil. ikut. Tapi mungkin masih inget lah ketika Bapak dari si AA ya. Siapa namanya tuh? Ihsan. Oh, Ihsan. Ketika Ihsan dengar kabar bahwa bapaknya itu meninggal dunia, apalagi melihat secara langsung mayat yang dibawa ke rumah ini, itu perasaannya gimana pada waktu itu? Biasa aja sih, nggak kaget, nggak gimana gitu. Biasa aja. Namanya masih di bawah umur. Jadi belum tahu apa-apa. Masih kalau ingatan mah masih ingat-ingat lupa lah gitu. Oh gitu. Kadang ingat, kecil, kadang ya. lupa gitu. Masih kecil 5 tahun. 5 tahun. Jadi mungkin memang perasaannya masih belum inilah kayak gitu ya. Tapi ibunya bisa ngejelasin, kata ibunya, Bapak mana? Bapak lagi dagang di Jakarta, kata dia. Oh gitu. Iya, berarti ibu mah ngejar ladar ini lagi kecil. Oh, berarti bapaknya ada. Nah, ibunya mah ke situ. Jadi kalau saya mah masih polos gitu. Jadi belum tahu apa-apa gitu. Jadi Taunya bapak mah berangkat aja gitunya ngerantau gitu. merantau gitu. Nah, ini nih satu pertanyaan lagi yang kata saya ya, kalau kata saya berarti mayat yang dulu disangka Bapak itu, nah sekarang dikuburkan di mana Bapak? Di samping rumah, di makam keluarga. Di makam keluarga. Iya. Berarti deket rumah Dekat samping Bapak rumah. di Iya. sini. Cuman 20 meter, 30 meter. Oh, 30 meter. Nah, itu sampai sekarang tidak ada keluarga dari dia, maksudnya yang nyamperin atau ngerasa kehilangan gitu. Iya, tidak ada Tidak ada sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, berarti itu si makamnya suka, ya maksudnya ada yang bersih-bersih nggak Bapak? Kita kalau lagi nyapu kan kita suka hadiah ya tawasul dah. Karena nggak tahu nama kan, khususan Sumaila Ruhi Ahli Kubur Muslimin Muslimat Al-Fatihah gitu. Insya Allah nyampe, karena kan nama nggak tahu kita. Oh gitu. Kalau setahun sekali malah tiap Selasa Jumat saya sapuin. Karena di sampingnya kan keluarga dia di sebelah sini. Iya. Keren ya. Namanya mah salah alamat lah gitu. Salah alamat ya. Tapi gini loh ya, itu kan ibaratnya itu almarhum ya, atau bisa dibilang mayat itu bukan mayat dari siapa? Pak Danta. Pak Danta gitu. Jadi mayat yang dikuburkan di belakang rumah Pak Danta ini adalah mayat orang lain. Iya. Ya, dan nyampe sekarang tidak ada yang nyari mayat tersebut, karena memang kejadiannya udah lama ya. Mungkin memang dari Jakartanya mungkin ada yang nyari, tapi kan tidak ada yang mengenali juga gitu ya. Kirain tuh si mayat itu dibalikin lagi ke Jakarta Bapak ya. Dan berarti itu tuh posisinya udah dikuburkan di sini itu Iya, tuh Bapak. Itu dulu udah disegel udah janji di atas materai Pak Lurah
ini nggak bisa diganggu gugat karena bukan makam umum, kata Pak Lurah Iya. dulu. Jadi nggak bisa dibongkar lagi gitu. Oh, nggak kalau bisa udah dibongkar lagi. kata pas Ada- kepala desanya dulu gitu. Iya, iya, iya. Apa tuh yang udah perjanjian dulu? Ya, pokoknya Kata perjanjian di atas meterai lah, Iya, gitulah, di perjanjian di atas atas meterai, meterai ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Bapak nih, Iya. istrinya kemana Bapak? Nah, ada Bisa ngobrol nggak Bapak ya? Ibu, nih besan, ada tamu nih. Ibu, punten Ibu, diganggu Ibu. Duh, hampurannya wangi-wangi Ibu. Ngalut atuh. Mohon, nah, cekap. Mohon. Ini kan puntennya Bu ya, malam-malam udah ganggu karena memang ini ceritanya sangat unik sekali ya, kisah nyata dari Pak siapa lupa banget Padanta ini ya. Nah itu kan gini Bu ya, Padanta itu kan pernah divonis ya, pernah dibilang meninggal ya, ya Ibu ya. Mungkin pada saat itu juga Ibu tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Taunya itu memang Padanta yang meninggal Iya. itu. Nah, Ibu bisa menceritakan nggak ketika Ibu dengar kabar ya, atau tiba-tiba kok ada yang nganterin mayat ya, jenazah yang dibilang Padanta itu, pas saat itu gimana Ibu dengar kabar seperti itu? Kan saya lagi lagi nginep ya di rumah ibu di Sukadana. Iya. Sama ini. Terus kata bapak pulang dulu. Ini Iya. bapaknya cina lagi di Cipto, lagi dijemput. Cina. Kecelakaan tahu hidup tahu mati segitu kata bapak. Terus saya pulang ke sini. Sampai Iya. di sini nungguin mayat sampai jam 5-6 gitu. Malam Sabtu. Terus pas datang mau maghrib saya nggak ingat sampai jam 12 Ya. mayat itu sampai jam 12 nggak ingat. Maksudnya nggak ingat gimana Ibu? Nggak ingat hafal. bawa kan bapak katanya meninggal ya Iya. dari ambulan Pingsan itu pingsan gitu. Jadi si ibu itu nggak sadar Iya, ya, nggak nggak sadar pas dengar kabar bahwa Pak Danta ini meninggal Iya, gitu ya, seperti ibu itu ya Bu ya. Iya. Bawa ambulan ke sini. Iya. Nah terus gimana Ibu? Terus paginya dibawa ke sini dikuburin ya. Ya. Dikuburin terus ditahlilin sampai hari ketiga. Ya. Pas mau keempat bapak datang. Bapak tiba-tiba datang. Datang. Nah otomatis Ibu kaget ya. Iya. Nah terus tuh Bu. Ini sangat menarik sekali Pas soalnya teman-teman. mau tahlilan. Tahlilan yang keberapa itu? Yang mau keempat. Mau keempat. Keempat bapak datang, assalamualaikum itu katanya. Kata ibu saya, waalaikumsalam. Aduh anak aing datang deh jangan gitu. Berarti kata nenek teh. ibu ya. Kata ibu, anakku datang lagi gitu. Terus dipangku dipeluk sama saya sama keluarga. Orang-orang mah pada minggir takut. Ya disangkanya hantu dari hantu. Padanta. Iya terus Bu ya. Lihat kakinya. Istighfar. Masa sih sampai bilang gitu? Iya. Lihat kakinya juga. Iya kakinya istighfar. Takutnya kan hantu istighfar. gitu, gimana Oh, kan gitu. hantu juga Istighfar. ngelayang gitu. Iya, Terus dia Lambang bapak lapak. istighfar. Datang itu riwe disuruh istighfar. Iya. Ada apa ini? Kata itu teh bapak meninggal gitu. Udah dijemput sama Ua sama adanya ke rumah sakit Cipto teh. Kok sana nggak bilang sama saya, cina nggak ke kontrakan gitu kata bapak teh. Pas udah di Gitu, sini. udah di sini, Iya. Kenapa ada apa? Kan ada KTP bapak teh. Iya KTP bapak cina hilang gitu. Bilangnya. Pas mau keempat teh gitu. Sampai berapa lama itu ada orang banyak nih liatin ke sini. Oh gitu Bu ya. Iya. Jadi sempat orang-orang juga ya mungkin memang tidak percaya ya, Iya, tidak percaya tidak sampai percaya. bilang itu lihat kakinya itu ngambang atau enggak gitu. Itu melayang atau tidak. Iya. Seperti itu ya, mungkin memang si ibu juga antara percaya dan tidak percaya ya Bu ya. Iya. Nah
mungkin ibu berpikirannya pada waktu itu, lah masa sih gitu kan suami saya udah dikuburkan, kenapa bisa hidup lagi? Kepikiran sampai ke situ nggak ibu? Ya kepikiran, berarti gini pikiran saya ya, berarti yang itu bukan. Oh ini Nah, ada mah gitu. ini bener atau Gitu. tidak Bener gitu atau kan? tidak gitu. Yang ini buka, yang itu bukan gitu. Iya. Itu aja. Emang pada Padanta itu tidak punya tanda khusus gitu, masa ibu tidak tahu sih Bu ya? Udah rusak. Udah mukanya memang Iya, udah udah rusak rusak. gitu. Mm-mm. Makanya tidak mengenali mungkin ya, Tidak dari mengenali, sananya juga hancur, iya. udah mungkin dilihat dari KTP Udah, juga iya, ya. udah bengkak-bengkak. Iya. Aduh. Tapi ya gini ya Pak ya, biasanya orang yang membicarakan atau menyangka atau bermimpi bahwa misalnya Padanta meninggal, insya Allah Padanta panjang umur, sehat selalu, ya, Bisa ibadah ya. ya, sehat selalu, dilimpahkan juga rezekinya ya, amin. Mudah-mudahan seperti itu kata orang itu. Kalau ada yang bilang misalnya atau bermimpi seseorang meninggal, insya Allah orang itu bakalan panjang umur dan dilimpahkan rezekinya seperti itu, amin. Yang ngeliatnya malah banyak yang udah bapak datang gitu, lihat bapak. Oh gitu. Lihat bapak, mau ketemu bapak, oh ampun. Iya. Berarti makamnya juga masih di sini ya Iya, Ibu di ya, sini, masih di makam sini. keluarga. Makam keluarga. maksudnya. Nanti bisa diantar nggak Bapak? Bisa mangga. Nggak apa-apa ya? Iya. Mak. Mau sekarang? Udah deket nih. Ya udah dekat. Dekat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya diantar ya? Iya. Ya biar Semua ini nganter. kenapa? Bapak wae. Ya Bapak baik tenang lah. Sarang si Abah ya tuh. Iya, semuanya. Mohon. Si yang ibu udah dekat aja. Mohon. Oke teman-teman ya, Padanta mau nganter saya ke makam yang bisa dibilang itu adalah makam misterius ya, seperti itu ya. Karena ya memang kayak gitu. Bentar teman-teman. Wow, kayak gini teman-teman ya. Oh ini ada musik, lagi ada hiburan ya Pak ya? Iya, di tangga desa tapi di atas lokasinya. Oh gitu. Jadi kedengeran di sini. Oh iya, di sini teman-teman ya. Lokasinya kayak di hutan gini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya alaikum. Ya bentar. Di mana Bapak? Oh iya. Nah itu Padanta mau nunjukin makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke teman-teman ya. Di mana Bapak? Ini dikasih tanda ini udah dimakan Oh, rayap, gitu. dulu kasih bambu. Oh ini pohon apa Bapak? Ini waktu Mm-mm. waktu habis penguburan dia nanam biji kemiri. Oh, Segini ini. oh jadi pas lagi nguburnya itu Habis nanam penguburan, nanam di kaki nanam pohon kemiri. Oh Di kaki. gitu. Ada pala. Iya jadi cuman Udah setinggi gini nih. iya tinggi banget Bapak ya. Mm-mm. Oh jadi cuman ditandain sama ini gitu Ini ya. saya kayunya udah dimakan rayap. tadi. Kenapa sih Pak cirinya itu nggak itu tuh Pak, takutnya kan keinjek-injek Nggak sama dua ya? orang juga Bapak gitu. Hanya itu apa? Belum sempat begini, cuma kasih tanda aja udah. Dikasih tanda. Tapi ya yang udah Nah, itu tuh. kalau yang itu sih itu Cuma- makam keluarga. Keluarga ada batu, ya itu mah kan sampai 40 hari. Jadi itu Iya, mau iya. Ngatain itunya namanya. Oh gitu, seperti Akhirnya itu. cuma 3 malam. Ini teman-temannya makamnya seperti ini ya. Memang tidak ciri ya, tidak ada ciri, terurus ya, Pak, tidak, bukan tidak terurus. Jadi tapi tidak. ada tandanya, tanda khusus ya. Jadi cuman ditanam pohon apa sih, bunga apa ini? Bunga samboja. Bunga Kamboja aja seperti itu teman-teman ya. Bunga makam. Bunga makam dan lokasinya ini di perkebunan keluarga juga ya, seperti itu. Banyak pohon bambu seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Tapi setiap kali Bapak kesini suka mengirimi doa ya
Ya kalau lagi bebersih ya Bu, ya, bacain Fatihah. Bacain Al-Fatihah. Cuman nama kan nggak tahu kita jadi Oh gitu. khususan semua lalu ahli kubur muslimin muslimat Al-Fatihah. Oh gitu aja. Ya berarti kalau misalnya apa itu? Itu suara ini, suara Apa? kolecer. Oh, kayak suara gegerem. Kincir angin. Oh, kincir angin dari kayu itu. Oh, memang suaranya gitu. Oh, bikin serem banget. Suaranya Kaget asli. Ya udah Bapak, saya cuma pengen ngeliat aja, kita balik lagi aja ke sana. Apunten pangendakeun heula. Siap. Ada tuh ngampas ya. Mohon. Punten. Termohon. Assalamualaikum. Oh jadi gitu teman-teman ya, jadi Padanta itu dikuburkan bukan Padanta, jadi mayat yang disangka Padanta itu dikuburkan di samping rumahnya, di belakang rumah dari Padantanya tersebut ya. Wow, ini lokasi Padanta itu memang di sini nih ya, tepatnya di ujung perkampungan juga ya teman-teman ya, ada kandang domba seperti itu ya teman-teman. Wow. Bapak punten, bisa duduk dulu nggak Bapak? Iya. Saya mau bertanya lagi nih, satu pertanyaan lagi buat Bapak gitu. Nah setelah Bapak kan ini udah hampir berapa tahun ya, dari tahun 90 tuh udah hampir 20 sampai 30 tahunan ya Bapak ya. 10 tahun ya. 30 tahun. Bapak pernah ada mitos apa gitu? Atau mitos. Punya impian apa seperti itu Bapak ya? Kalau impian sih enggak itu, cuman kalau yang istilahnya apa, ada suara apa itu gitu aneh yang belum pernah ngedenger. Oh jadi Bapak udah pernah dengar gitu? Iya, yang belum pernah ngedenger tapi suaranya sampai dahsyat. Udah. Itu suara apa Bapak? Ada suara dak dikduk tapi di dalam tanah. Dak dikduk tapi di dalam tanah. Itu maksudnya di bawah rumah Bapak ini? Iya, di samping. Pas saya perhatiin, nah ini mah di makam kata saya. Oh di makam yang tadi disangka Nah, mayat Padanta ini? kata saya, itu mah di makam ya kata saya. Saya mau manggil istri, takut ketakutan, jadi saya gini aja. Jangan, ini kata saya ada lagi mengkarena akhir kata saya. Akhir. Karena kalau yang meninggal kan pasti Ditanya berhadapan gitu ya. dengan dua makhluk, yaitu kan mungkar nakir. Saya mikir ke situ, oh ini pasti lagi dihisab. Jadi Bapak berpikirnya positif aja gitu ya, itu berpikir udah, positif. Malah kita mikir, wah saya ini juga tahan mati dah teh. Kan di situ ya apa ya, kulin nafsin baikatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Saya mikirnya ke situ, aduh ya Allah kata saya, ini mah ada hisaban kali. Saya nggak sempat bilang sama istri, Cuman Bapak aja yang maksudnya cerita Bapak ya gitu ya. nggak bilang. Nggak bilang, berarti tahunya baru sekarang. Teman piring saya mah di dalam kubur. Iya. Terus pernah pas besoknya lagi bilik blok. Bilik gimana? Maksudnya bilik rumah ini? Bilik itu tuh. Oh gitu. Kalau sampai jatuh saya paginya, wah ya ini malam deh, saya betulin lagi. Gitu lagi. Enggak, itu udah dibetulin mah udah, paginya saya betulin. Oh ini yang malam bener, berarti bukan kalau suara bilik berarti bunyinya begitu. Kalau suara di dalam tanah, oh yakin pasti ada. Nah, saya di situ. Kalau ada suara benda pasti ada. Oh di dalam tanah juga kan pasti, cuma di situ kan nggak bisa dilihat. Oh gitu ya. Kita yakinnya ke situ. Berarti itu tanda semuanya buat kita berpikir. Ya udah Pak, makasih juga ya atas ceritanya, dan sudah menceritakan apa yang terjadi sama Bapak di tahun 1090 ya, ketika Bapak dikabarkan meninggal dunia. Bahkan seorang istri pun tidak tahu bahwa itu adalah mayat
orang lain, bukan mayat dari Padanta ya, seperti itu ya Bapak ya. Ya udah, mungkin saya langsung pamit aja Bapak ya. Maaf sudah ganggu waktunya juga. Nanti kalau misalnya ini ya saya mampir lagi ke sini ya. Iya, mangga. Nanti kan Bapak juga jualan somai ya, nanti saya akan belilah. Iya deh, sekarang di Cikarang. Oh di Cikarang. Makasih. Oh berarti belinya harus ke Cikarang ya Pak ya. Iya iya iya. Semana pulangnya. Ya udah, mungkin gitu aja Bapak ya. Saya mau pamit dulu ya. Iya. Makasih. Ya. Wow, kisah yang sangat menarik ya teman-teman ya. Kisah yang beda dengan dari yang lain. Kisah nyata dari Pak siapa namanya tuh, lupa lagi Pak. Padanta teman-teman. Untung belum jauh ya. Kisah dari Padanta ini memang sangat luar biasa, kisah nyata ya. Jadi bukan rekayasa atau apa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Padanta itu divonis meninggal oleh pihak rumah sakit, bahkan istrinya loh yang tega ya. Mungkin bukan tega ya teman-teman ya, karena memang si muka dari mayat itu sudah hancur, jadi tidak dikenal lagi ya. Dan Padanta itu tidak ada tanda khusus, biasanya kayak tato atau tompel gitu, tidak ada seperti itu. Jadi nyampe sekarang mayat yang dikira Padanta itu dikuburkan di belakang rumahnya. Dan ketika 7 hari setelah dikuburkan, banyak cerita mistis seperti apa yang diceritakan oleh Padanta ya teman-teman ya. Wow. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe-nya. Semoga rezeki kalian ditambahkan. Jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur, karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Pak Sudar pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.